sebenarnya. Biarkanlah pelaku yang sebenarnya harus dihukum, bukan orang yang tidak berdosa. Kalian memegang hukum untuk menindas, kalian memegang hukum untuk melanggengkan balas dendam. Saya ingatkan kepada kalian, hukum bukanlah ajang untuk membalas dendam, tetapi hukum harus menghadirkan keadilan. Karena dengan hukumlah, hukum itu disebut panglima. Karena hukum adalah alat untuk mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih tinggi. Hukum adalah panglima, karena hukum adalah alat untuk mengangkat derajat manusia ke derajat yang mulia. Jangan kalian menggunakan hukum untuk melecehkan hukum. Dengan pemindahan 6 orang tersangka, Kejaksaan Negeri Sorong telah memberi jawaban bahwa Kejaksaan Negeri Sorong telah memberikan jawaban dengan hak jawab mereka bahwa surat jawaban dari Mahkamah Agung belum diturunkan, dan begitu juga jawaban dari Pengadilan Negeri Sorong bahwa surat dari Mahkamah Agung belum diturunkan. Lantas mengapa kalian taruh mereka di Sulawesi Selatan? Alasan apa kalian taruh mereka di Sulawesi Selatan jika ada belum rentut dari Kejaksaan Umum, dari Mahkamah Agung? Alasan apa kalian menitip mereka di sana? Ini adalah bentuk ketakutan, dan saya ingin ingatkan kepada kalian, pola yang digunakan oleh Polres Sulawesi Selatan ya adalah pola yang sama. Adalah pola yang sama untuk mengkriminalisasi rakyat. Pembunuhan anggota BRIMOB yang terjadi di Muskona mengakibatkan 4 orang tidak berdosa ditangkap di Kamat, Kabupaten Maibrat. Itu diputus bebas di Pengadilan Negeri Sorong, dan kalian belum memulihkan harkat dan martabat mereka. Kalian belum memulihkan jati diri mereka. Mereka adalah manusia yang sama di mata hukum. Mereka adalah manusia yang sama dengan kalian-kalian yang berdiri. Jangan senaknya kalian menggunakan uang rakyat, menggunakan fasilitas, menggunakan segala macam keterbingan yang diberikan oleh negara, yang sesungguhnya berasal dari sumbangan mereka kepada kami, yang sesungguhnya berasal dari sumber daya alam mereka kepada kamu untuk menjaminkan kemakmuran kamu di dalam pekerjaan kamu. Tetapi senaknya kalian berbalas budi dengan mengkriminalisasi, dengan alat yang difasilitasi oleh mereka untuk mengkriminalisasi, untuk menangkap dan memenjarakan orang yang tidak berdosa. Saya ingin ingatkan kepada kalian semua, demi nama Tuhan saya ingatkan kepada kalian, demi nama Tuhan saya ingatkan kepada kalian, demi nama Tuhan saya ingatkan kepada kalian, hukum tak bertuai mengikut manusia. Siapa menghakimi orang yang tidak berdosa, siapa mengadili orang yang tidak berdosa, dia akan menanggung akibatnya 7 turunan. Kalian sedang mempersiapkan pelanggaran HAM berat terhadap pembunuhan orang yang tidak berdosa. Dengannya ada pasal yang berakibat kepada hukuman mati. Saya sangat prihatin kepada turunan kalian. Saya prihatin kepada keturunan dan keluarga kalian yang hari ini tidak berdosa, yang hari ini tidak tahu menahu tentang apa yang kalian sedang lakukan. Jika mereka bersalah, biarkan itu dibuktikan di dalam pengadilan, tempat di mana kejadian itu terjadi, tempat di mana wilayah pengadilan itu harus mengadili perkara ini. Kalian telah menunjukkan kepada kami bahwa kalian tidak mampu menghadapi kami. Kalian telah menunjukkan kepada kami bahwa kalian adalah pengecut. Kalian adalah pengecut. Saya anak asli Papua, merasa sangat dilecehkan. Kalian ingat ketika foto yang kalian pampang yang beredar di media, betapa garangnya kalian non asli Papua mengawal orang asli Papua. Itu adalah bentuk diskriminasi yang kalian tunjukkan. Itu adalah bentuk arogansi yang kalian tunjukkan. Kalian sangat tidak manusiawi. Kalian tidak menganggap, memposisikan mereka sebagai orang yang mempunyai hak juga untuk diadili secara baik, mempunyai hak untuk membela diri. Kami adalah lembaga bantuan hukum yang dilarang oleh undang-undang untuk mendapatkan profit atau royalti dari setiap klien yang kami tangani.
Dan klien kami adalah orang yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Mereka telah menunjuk, telah memberitahukan surat pemberitahuan permohonan kepada kami, lembaga bantuan hukum yang berkonsentrasi melayani orang yang tidak mampu. Mereka punya hak memilih siapa saja yang berhak menjadi kuasa hukum mereka. Mereka mempunyai hak menunjuk siapa saja yang menjadi penasihat hukum dan pembela bagi mereka. Dengan cara pemindahan ini, kalian mempersulit karena kalian tahu bahwa kami akan kesulitan tentang biaya, bahwa kami akan kesusahan untuk menghadirkan saksi kami. Sebenarnya pemindahan kalian lebih ke mempersulit jalannya perkara ini demi terlaksananya pembunuhan berencana yang dilakukan atas nama undang-undang dengan pasal 340 adalah pasal hukuman mati. Adalah pasal hukuman mati yang telah disiapkan, yang telah dipaparkan oleh kalian. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Agar sepengetahuan kita, pelanggaran HAM pelakunya adalah negara. Dan oknum-oknum yang bekerja berafiliasi di dalam negara itu adalah pelaku eksekutor itu. Pelanggaran HAM adalah pembunuhan, peristiwa yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu dilegalkan oleh negara. Hal inilah yang sedang kalian pertontonkan kepada kami. Hal inilah yang sedang kalian tunjukkan kepada kami. Saya ingin mengatakan kepada kalian, kalian semakin memperumit suasana Papua. Kalian semakin mempersulit keadaan Papua. Kalianlah sebenarnya yang harus dihapus dalam sistem ini. Disinilah letak pertanyaan kami kepada kalian. Di mana nasionalisme kalian? Di mana nasionalisme kalian? Jika kalian tak mampu menunjukkan keadilan bagi mereka yang sedang berteriak, bagi mereka yang sedang tersakiti, di mana nasionalisme kalian? Kepedulian kalian? Kalian semakin meyakinkan kepada kami bahwa peradilan ini sangat diskriminasi kepada orang Papua, bahwa tidak ada harapan keadilan bagi orang Papua. Dengan senaknya, ini bukan kali pertama kalian dengan senaknya memindahkan para tahanan orang Papua. Ada kasus 7 kapal yang dipindahkan ke Balikpapan, Kalimantan. Ada kasus Wispo Gwijangge, anak yang berhadapan dengan hukum, yang dipindahkan dan ditahan selama 333 hari dan diputus bebas oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Dan perlakuan ini hari ini kamu tunjukkan kembali kepada kami. Adanya anak yang secara fakta telah terang benderang tidak mempunyai kesalahan apapun. Dan saya ingin ingatkan kepada kalian bahwa hasil investigasi yang kami dapatkan bahwa di dalam 6 orang tersangka tersebut ada 3 orang anak. Secara aturan kamu telah melanggar sistem. Kalian telah melanggar sistem peradilan. Apakah ini bentuk perbuatan yang sama yang kalian lakukan kepada Gwijangge? Apakah ini bentuk perlakuan yang sedang kamu susun dengan menggunakan hukum, dengan menggunakan aturan, dengan menggunakan undang-undang sebagai alat yang melegalkan untuk membunuh orang Papua? Yes, Gwijangge pasca putusan bebas setelah 1 minggu ia mengalami meninggal. Ia meninggal karena apa? Itu menjadi pertanyaan kami hingga saat ini. Kalian memindahkan mereka ke Makassar. Yang menjadi pertanyaan kami, strategi apa yang kalian siapkan untuk memusnahkan kami? Strategi apa yang sedang kalian siapkan? Kami tak akan diam, kami tak akan berkompromi dengan kebohongan. Kami menutup mata atas kebohongan. Demi nama keadilan, kami berdiri
Kami membela kebenaran. Kami sedang membela Tuhan. Kami sedang membela Allah kami. Yang kami harus ingat, kami bukan berdiri atas nama rakyat. Kami bukan berdiri atas nama mereka. Tetapi sesungguhnya perintah Tuhan yang sedang dilaksanakan. Kami minta dengan tegas kepada kalian, wahai para yang mulia, wahai para penguasa negeri ini, wahai kalian yang merasa diri paling hebat, wahai kalian yang merasa diri paling superior, yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang difasilitasi sebenarnya oleh uang rakyat. Kalian sudah difasilitasi oleh rakyat, tetapi kalian menggunakan fasilitas itu untuk menindas mereka. Di manakah hati nurani kalian? Hentikan pergi ke gereja, hentikan pergi ke masjid, karena tidak berguna ibadahmu. Tidak berguna siapapun di gereja, tidak berguna doamu, ayat-ayatmu kau baca di dalam masjid. Kami merasa bahwa Kejaksaan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Sorong sedang melakukan kompromi untuk melakukan pemusnahan. Jika kalian tidak punya mental, memang karena alasan keamanan, untuk apa? Lepas jabatan, lepas pakaian itu. Kalau tidak punya kebenarannya, kamu alasan keamanan ini bisa mau bilang begini, kamu alasan itu tidak lebih cerdas dari anak TK. Kamu alasan itu tidak lebih cerdas dari anak PAI. Karena tidak ada fakta yang bisa kamu pegang. Persidangan LK di bawah kendali keamanan dan terkontrol, aman, terkendali sampai adanya putusan. Jika kalian merasa keamanan hakim terganggu, keamanan jaksa terganggu, seperti apa terganggu yang kalian rasakan, dan siapa yang mengancam kalian, dan siapa yang mengintimidasi kalian, harus kalian katakan, bukan berdasarkan asumsi seperti yang kalian turunkan putusan kepada Lukaski, anak di bawah umur. Putusan adalah asumsi, penegakan hukum ini adalah asumsi. Sudah bukan lagi pada fakta persidangan, sudah bukan lagi pada fakta kebenaran yang terungkap. Kami sangat mengingatkan mereka kalian, dan kami ingin ingatkan, pergunakanlah kapasitas posisi kalian dengan baik untuk mendatangkan berkat dan bukan untuk menindas. Anak istri kalian sedang menanti uang, sedang menanti makanan dari tangan kalian. Saya berharap bahwa uang dan makanan yang kalian berikan bukanlah dari hasil menindas, bukanlah dari hasil mengkriminalisasi, bukanlah dari hasil kong kali kong bersama iblis. Saya berharap berkat yang kalian bawa adalah berkat yang memanusiakan anak kalian. Ingat, hukum adalah panglima yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Hukum adalah panglima yang mengangkat derajat manusia ke atas kemuliaan manusia itu. Sangat disayangkan ketika kalian aparat penegak hukum menghancurkan kemuliaan hukum itu. Ketika kalian menghancurkan kebesaran hukum itu. Saya ingin ingatkan kepada kalian, hukum itu bersumber dari Tuhan. Tuhanlah pemilik hukum itu, dan Tuhanlah keadilan itu, Tuhanlah kebenaran itu. Salam keadilan untuk kita semua. Salam keadilan. Terima kasih teman-teman dari Kejaksaan yang sudah berdiri di depan dari tadi tunggu kami. Hari ini kalian punya pagar terbuka untuk kami, untuk mendengar apa yang akan kami sampaikan kepada kalian. Yang mulia, nama yang dipinjam dari kami. Tulikah telingamu? Ini bukti bahwa tidak ada keadilan lagi di tempat ini. Tidurmu lelap, tidak mengingat rakyat kecil sedang diinjak oleh hukum. Apa jawaban kalian? Kami hanya datang minta jawaban saja.
Rasa beratkah kasih jawaban itu? Hari ini saya akan panggil yang terhormat, tidak yang mulia lagi. Kemuliaan itu apabila orang lihat bahwa yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah, maka itu akan tetap menjadi yang mulia. Tapi kalau hari ini tidak ada jawaban, kami anggap bahwa kemuliaan itu akan mati. Pengadilan adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi. Begitu pula juga kejaksaan adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi. Tapi kenapa hari ini kau harus berdiri depan sini tanya? Inikah cara kalian untuk orang Papua? Yang berdiri di depan sini, kami bertiga ini keriting, ditambah satu yang rambut lurus di belakang ini. Dia sengaja potong dia punya rambut, supaya dia punya rambut lurus itu tidak kelihatan. Dia tahu dia di atas tanah ini, dia datang tanah ini kasih makan dia. Makanya dia bataria terkait penindasan di atas tanah ini. Kami berdiri di sini, kami capek yakinkan orang Papua bahwa keadilan masih milik orang Papua. Kami capek yakinkan kepada kaum yang awam akan hukum bahwa hukum itu masih milik mereka. Tapi hari ini apa yang terjadi? Para penegak hukum sendiri yang dong balik kasih hancur bareng yang tuan sudah yakinkan kepada Papua ini. Kami berdiri di sini atas nama hukum, dijamin undang-undang untuk berdiri, sampaikan ketidakadilan. Jubah yang saya pakai ini tidak terlalu mulia. Dikatakan ketika mulia apalah saya bataria terhadap penindasan ini. Karena pengacara dapat profesi mulia karena dia berteriak tentang penindasan. Kalau kalian pakai jubah ini untuk cari makan, monggo, silakan. Kami akan tetap berdiri, ini kita punya tanah. Saya ingat saya punya satu senior, abang saya di kejaksaan bilang begini, orang Papua kalau ada masalah hukum, abang berdua ini dengan teman-teman pasti bantu. Saya hormat abang itu selalu, karena dia selalu mengingatkan bahwa keadilan di atas segala-galanya. Hukum adalah panglima. Apabila orang hukum menginjak-injak hukum, terus guna apa dia belajar 4 tahun tentang ilmu hukum? Hari ini kita berdiri di sini. Apabila tidak ada jawaban, besok kita akan berdiri lagi. Apabila besok tidak ada jawaban, lusanya kita akan berdiri lagi. Hari ini pengadilan negeri Sorong menunjukkan bahwa dia tidak akan dengar lagi tentang penindasan. Dia tidak akan dengar lagi tentang bagaimana penindasan terhadap orang yang cari keadilan. Karena hari ini dia tidak berdiri di depan sini. Pagar yang mulia semuanya ditutup. Ada apa? Ada apa ini? Ketua pengadilan yang terhormat, apakah saudara tidak mendengar? Suara yang diwakili oleh kami, inilah suara daripada orang tua, suara daripada bapak, suara daripada seorang istri kepada kami kuasa hukum untuk menyampaikan apa alasan sehingga anak mereka, suami mereka dipindahkan. Kepada siapa mereka mau bertanya?
Mereka yang ditahan semua adalah tulang punggung keluarga. Kalaupun mereka bersalah, hakimi mereka. Dan kalau bukti, silakan hakimi mereka. Bukan dengan cara begini, bukan dengan cara menghilangkan mereka. Hari ini keluarga mereka tidak tahu keberadaan mereka. Masih ada di Polres Sorong Selatan, ataukah masih ada di Polres Kabupaten Sorong, ataukah masih ada di lapas Kota Sorong. Hari ini mereka bertanya. Kami juga sebagai kuasa hukum yang diberikan kuasa khusus, kami heran. Dari persidangan kami sudah memberitahukan bahwa kami adalah kuasa hukum. Untuk Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Sorong, kami adalah langganan untuk orang Papua yang selalu ditindas. Kami adalah langganan kepada mereka yang ditindas. Kami adalah langganan kepada mereka yang didiskriminasi oleh hukum dan aturan di atas negara ini. Kami akan menjadi ujung tombak kepada mereka pencari keadilan. Hari ini kita datang untuk tanya nasib mereka, kenapa sampai mereka bisa dipindahkan. Kami melihat dari salah satu cuplikan media bahwa surat dari Mahkamah Agung belum turun. Tadi rekan saya katakan bahwa kalau belum turun terus kenapa dipindahkan? Ada apa? Apakah Pengadilan Negeri Sorong tidak mampu? Apakah Pengadilan Negeri Sorong tidak mampu? Kalau Pengadilan Negeri Sorong tidak mampu, tutup pengadilan. Orang Papua sudah pintar. Saya mau ingatkan saja bahwa orang juga sudah bisa. Bahasa ini sensitif sekali. Orang juga sudah bisa. Ini jelas-jelas kriminalisasi. Ini jelas-jelas kriminalisasi. Fakta persidangan berjalan sampai dengan putusan. Kami mempunyai bukti rekaman yang kuat. Kalau mau buka-buka, mari tong buka-buka. Perkara yang pertama yang menyidangkannya tidak mempunyai legalitas anak, sistem peradilan anak, saudara langgar. Sementara persidangan ada oknum yang datang masuk, ini peradilan tertutup, diizinkan lagi oleh yang terhormat di depan. Ada apa? Apakah tidur jalan kalian diawasi? Kalau takut tidak usah jadi penegak hukum. Bawa ijazah kalian jadi kepala kampung di kampung. Hari ini kami konsentrasi terhadap orang Papua. Kami pengacara Republik. Ini Kongres Advokat Indonesia. Dan saya salah satu anggota pengacaranya. Tapi saya berteriak tentang keadilan. Karena itu perintah undang-undang. Bukan perintah saya. Bukan kemauan kami. Kami berbicara demi undang-undang. Kalau palu itu digigit anjing, maka cuma Tuhan saja yang bisa ambil palu itu. Itu hak kalian, itu kewenangan kalian. Tapi ingat, kita sama-sama belajar aturan hukum.
di mana menetapkan orang berdasarkan 2 alat bukti. Sudahkah? Kali ini para penegak hukum membuat kereta jalan di atas aspal, bukan pada relnya lagi. Tapi pada hari ini juga kita lihat bahwa yang terjadi, kita mau teriak pengadilan tetap tutup dulu pintu pagar. Yang di dalam mungkin kalau kau rambut keriting, kau kulit hitam, saudara hidup harus pakai rasa. Saya ingat saja, tempat lain saya tidak pernah untuk mau berbicara, tapi saya hitam, saya keriting. Ini tanah yang saya dibesarkan dan dilahirkan. Tanah Papua, tanah yang diberkati, dia punya manusia tidak. Saya ingatkan baik-baik, siapa kerja jujur di atas tanah ini, dia akan berjalan dari tanda heran yang ini ke tanda heran yang sana. Saya bicara bahasa Indonesia kampung ya. Siapa yang bekerja dengan jujur, dia akan berjalan dari tanda heran satu ini ke tanda heran yang selain. Tapi ingat, kau telah jujur, kau ingat hari ini orang Papua punya air mata keluar, kau hitung waktu saja. Saya pernah mengalami itu, makanya saya tinggalkan privat saya. Saudara-saudara jangan takut, mau sampai kemanapun kami akan tetap mendampingi. Kantor hukum privat jaminan untuk keberangkatan kami. Saya ingatkan, mau bawa kemana tetap kami akan cari. Dan kami akan tetap mendampingi sampai dengan adanya putusan ingkrah dari pengadilan negeri. Yang tidak tahu di mana nanti kita sidang. Hari ini, tong datang di sini, tahu dia berubah atau tidak. Tapi kalau tidak ada jawaban, besok pagi tong akan datang lagi. Kalau tidak ada besok, lusa terus dan terus dan terus. Kembali lagi, saya sampaikan sedih sangat mendalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan. Bapak duduk mungkin kena AC tidak mau dengar. Di sini kejaksaan sudah ada di depan berdiri, dibuat teriknya matahari bersama-sama dengan kami. Mungkin kesejukan AC itu bikin bapak-bapak, ibu-ibu di dalam telinga tulika. Hidup kalau tidak pakai rasa, maka saudara bukan manusia yang diberikan rasa. Hari ini membuktikan bahwa pengadilan tidak mampu untuk mengadili perkara ini, pengadilan negeri Sorong. Kami hanya butuh penjelasan. Kakak kalau takut turun ke bawah sini nanti tuh bawa payung kah? Kalaupun pengadilan ketuanya tidak turun di sini, biar naik dalam mobil kena AC, kasih turun kaca saja kah? Ataukah mungkin ketua pengadilan punya rasa setidak ada? Humas pengadilan setidak ada? Sedih sekali. Yang keriting dia hanya duduk senyum baru dia tertawa. Semua akan baik. Tadi saya kasih tahu bahwa Papua yang tanahnya diberkati bukan manusianya. Ya. Dapat harta yang banyak daripada kriminalisasi orang yang tidak bersalah. Ingat, Anda jalan di atas tanah. Tanah ini diberkati. Hari-harimu akan terindah ketika kau dengar ini ratapan daripada orang-orang tua. Tapi kalau kau telah dengar, saya bukan Tuhan yang harus cabut kau punya nyawa. Tapi ingat, tanah diberkati, kau jalan di atas tanah dengan kemewahan yang kau dapat. Kami
nama hukum, demi nama hukum, kami mengutuk tegas kriminalisasi terhadap para pencari keadilan yang sementara ini menanti jawaban. Kenapa mereka dipindahkan? Tolong jawab kami, karena kami akan kasih tahu kepada keluarga. Orang berdiri di sini, ini surat kuasa khusus ada. Surat kuasa khusus, bukan tom bawa diri. Kita pengacara, bukan pengacara yang minta-minta kasus. Kita datang orang yang cari kita karena dia butuh keadilan. Dia butuh keadilan. Jubah ini jubah yang mulia. Dan dapat Nobel dunia tentang mulia adalah pengacara. Itu Nobel dunia. Bukan Fernando yang bilang, itu Nobel dunia. Karena apa kita berteriak tentang keadilan? Alangkah indah dan baiknya ideologi Anda jangan dicacatkan oleh orang lain. Negara ini benci kepada orang yang mempunyai ideologi ganda. Karena bagi mereka bunuh negara tidak akan rugi. Tapi kalau kau punya ideologi cuma satu, bicara tentang keadilan, saya percaya hari ini saya berdiri di atas mobil Tuhan serta saya. Kemewahan untuk saya hanya sebentar, mati tidak bawa. Tapi hari ini saya teriak tentang keadilan yang tidak adil untuk orang tertindas. Saya percaya tiket saya adalah tempat yang nyaman. Terima kasih. Dari kejaksaan yang sudah berdiri untuk mendengar kami punya orasi, ini suara hati. Bapak-bapak, ini suara hati dari Mama Madun di Kampung Kisor. Tolong sampaikan, do menangis dan tidur di hutan. Masih bisakah dengar dong suara hati? Kalau pengadilan mungkin saya tidak bisa dengar lagi. Tapi tidak apa-apa. Saya ingatkan saja, ini jalan raya, nanti saudara pulang dan datang. Buat baik supaya Tuhan sertai pergi dan pulang. Tidak mau dengar, tidak apa-apa, itu urusan kau. Tapi alam seleksi akan berjalan. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Ini saya mau kasih tunjuk ke kamu, karena kita dalam penanganan perkara pembunuhan anggota BRIMOB yang terjadi di Muskona di tahun 2020, dan 5 orang yang ditangkap yaitu Pontius Wakum dan Franz Seisnak, dan juga Martin Muk, Simon Sasyor, dan Yakobus Asem. Ketika Polda Papua Barat dan Polres Sorong Selatan menangkap dan melimpahkan perkara itu kepada Kejaksaan Negeri Sorong, dan ketika didaftarkan disidangkan di pengadilan, Kejaksaan Negeri Sorong tidak mampu membuktikan bahwa mereka bersalah, dan mereka diputus bebas. Dan di dalam putusan tersebut berbunyi bahwa para terdakwa dikembalikan harkat dan martabatnya serta kedudukannya di hadapan hukum. Hari ini belum ada pengembalian harkat dan martabat orang Papua itu. Belum ada ganti rugi terhadap nama baik orang Papua yang ditangkap, disiksa, diadili sewenang-wenang oleh mereka yang menganggap diri superior, yang menganggap diri sebagai Tuhan di atas bumi dan tanah yang disediakan Tuhan bagi kita. Hari ini pemindahan 6 orang tersangka ke Sulawesi Selatan dilakukan tersembunyi secara diam-diam seperti pencuri. Apakah itu penegakan hukum yang ingin kalian tunjukkan kepada rakyat? Apakah itu profesionalitas yang kalian tunjukkan kepada rakyat? Kalau tidak mampu, mundur. Kalau tidak mampu berikan keadilan dan harapan akan kebenaran kepada orang Papua, tutup lembaga kalian, biarkan pindahkan ke Makassar sekaligus. Mereka dari kampung melayangkan surat permohonan bantuan hukum
kepada lembaga bantuan hukum kaki abu secara tertulis tangan. Dan kami memintanya dan mereka melampirkannya dengan surat keterangan tidak mampu. Apakah kalian memiliki hati? Apakah kalian mengetahui tentang rasa dan kata tidak mampu itu? Kalian menikmati hasil alam mereka yang dikerok untuk memfasilitasi kalian. Kalian menikmati fasilitas yang dibiayai oleh biaya rakyat. Kalian menikmati fasilitas yang diberikan oleh rakyat kepada kalian. Tetapi kalian mengkhianati mereka dengan menindas mereka. Kalian mengkhianati mereka dengan menghancurkan mereka, kepercayaan mereka terhadap kalian. Surat keterangan tidak mampu ini kami kantongi dan surat permohonan bantuan hukum ini disampaikan kepada kami. Kalian tahu betapa susah payahnya kami mendapatkan ini. Karena kami telah mencoba pergi kepada Polres Sorong Selatan untuk melakukan pendampingan hukum kepada mereka yang ditangkap. Saya ingin ingatkan kepada kalian, kasus Muskona, pembunuhan anggota Brimob di Muskona, pada saat itu kita selaku kuasa hukum ingin mendampingi mereka yang ditangkap. Kami ditolak oleh Polda Papua Barat, kami ditolak oleh Polres Sorong Selatan dengan alasan yang tidak jelas. Mereka adalah penegak hukum yang melanggar hukum. Kalau tersangka dianggap melanggar hukum sehingga mereka diadili. Kalau mereka ini melanggar apa? Kalau melanggar hukum tuh bilang dong apa? Sama tuh dengan kriminalitas tuh. Sama-sama melanggar aturan. Sama-sama melanggar aturan. Berarti dong tak ada beda dengan orang yang dong tangkap. Berarti dong watak itu sama. Pelanggar aturan. Berarti orang bilang apa ini pancuri tangkap pancuri. Kamu tuduh orang pembunuh sedang mempersiapkan pembunuhan untuk orang. Ini surat keterangan tidak mampu dan kami akan pegang ini sebagai dasar. Dan saya ingin ingatkan kepada kamu, saya jujur di hadapan kamu Pengadilan Negeri Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong. Saya jujur di hadapan kamu, kami tak memiliki duit, kami tak memiliki uang untuk memfasilitasi persidangan mereka. Kami akan melakukan penggalangan dana di lampu merah Kota Sorong dengan dasar surat ini. Kami akan berdiri dengan toga dan melakukan penggalangan dana untuk membiayai perkara ini. Kami akan mempertanyakan kepada negara di mana hak fakir miskin dan anak terlantar yang katanya dipelihara oleh negara. Kami akan mempertanyakan kepada negara di mana hak fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Dengan dasar surat ini, dengan dasar surat permohonan bantuan hukum, dengan dasar surat keterangan tidak mampu, kami akan berdiri di bawah tiang lampu merah untuk melakukan pendampingan hukum, untuk membiayai perjalanan perkara ini, membiayai kebanggaan kami. Itukah yang kalian mau? Itukah yang kalian inginkan? Kalian tidak lebih pintar, kalian tidak lebih cerdas dari anak PAUD, kalian tidak lebih cerdas, kalian tidak profesional lebih dari anak TK. Alasan pemindahan yang kalian ungkapkan adalah alasan yang tidak mempunyai fakta dan data. Alasan keamanan. Jika memang kalian terganggu dengan keamanan, adanya intervensi, adanya gangguan, ancaman, mari sampaikan kepada kami siapa yang mengancam kalian. Karena saya tahu kami, rakyat tidak pernah mengancam kalian. Keluarga tersangka, keluarga terdakwa tidak pernah mengancam kalian. Sebenarnya siapa yang kalian maksudkan mengancam dan meneror kamu? Siapa yang kalian maksudkan? Bentuk kehadiran dua pimpinan Polres dan TNI pada sidang perkara anak dan diminta oleh majelis hakim agar mereka dua mengikuti persidangan itu. Saya ingin katakan kepada kamu, orang-orang yang awam hukum, kalau sidang anak itu sidang yang tertutup untuk umum, tidak boleh ada siapapun di dalam ruang sidang, kecuali majelis hakim yang terhormat, kecuali jaksa penuntut umum, kecuali pihak Bapas dan penasihat hukum, serta orang tua anak.
Tetapi dalam proses persidangan, Yang Mulia Majelis Hakim menanyakan kepada kami dan meminta agar dua oknum anggota Polres dan TNI hadir di dalam ruang sidang untuk mengikuti persidangan. Kamu ingin telanjang, kami akan menelanjangi kalian. Apakah ini bentuk peradilan yang kalian ciptakan? Kalian telah mengotori konvensi internasional. Kalian tahu konvensi internasional. Kalian telah berjanji di hadapan negara, di hadapan dunia, bahwa kalian akan melindungi anak di hadapan hukum. Kalian bertanggung jawab. Semestinya kalian punya perspektif hanaf. Ketika dia bersalah, kalian harus memandang dia sebagai korban pergaulan, korban yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mengapa kalian memposisikan dia sebagai pelaku? Di mana? Dengan dasar inilah kami mempertanyakan kompetensi kalian dalam menangani perkara ini. Saya mau kasih tahu untuk kamu semua yang ada di sini, kamu dengar. Kalau orang-orang yang menangani perkara anak itu, dia harus punya lisensi. Dia harus punya lisensi wawasan tentang anak, sertifikat untuk penanganan perkara anak. Mulai dari Polres Sorong Selatan, mulai dari mereka yang tangkap, sampai kepada penyidik yang menyidik, sampai kepada kejaksaan, jaksa penuntut umum yang menangani perkara itu, dan sampai kepada majelis hakim yang menangani perkara itu, tidak mempunyai lisensi, sertifikasi penanganan perkara anak. Mereka telah menodai dan melecehkan hukum yang mereka ciptakan bagi kita. Orang Papua tidak pernah dulu bahas kampung undang-undang itu. Orang Papua tidak pernah dulu bersepakat untuk, woi, Republik kan pergi ratifikasi konvensi internasional itu. Orang Papua tidak pernah suruh kamu pergi ratifikasi konvensi itu untuk datang. Jadi kamu aturan. Kamu sendiri yang pergi ratifikasi. Berarti kamu yang berjanji bahwa kamu akan setia tunduk melaksanakan itu. Kamu ingat? Kami akan tembus Tuhan Allah sekalipun. Kami akan datangi dan kami akan bersuara. Kami akan menyampaikan kepada tempat di mana kami dapat menyampaikan mengeluh tentang keadilan itu. Kami akan pergi, langit sekalipun runtuh, keadilan akan tetap dijunjung. Langit sekalipun runtuh, keadilan tetap di atas segalanya. Kalau pengadilan hari ini tutup pagar, ya tidak apa-apa, kau pagar jadi. Kau tahu bahwa kau pagar yang kau bangun mewah-mewah ini, kau bangun pakai rakyat uang. Kau tahu bahwa kau tahu yang kau pakai bagus-bagus itu, mobil yang mewah-mewah, rumah dinas yang kau pakai itu rakyat uang. Kamu terlalu sampai rakyat biayai kamu baru kamu balik tindas dorang. Saya mau bilang untuk kamu, satu senior di LPH Kontras, di Kontras Jakarta, almarhum pejuang HAM, itu pernah mengatakan bahwa jangan pernah takut, karena takut dapat menghilangkan akal sehat. Kalian sudah takut, jadi kamu akal sehat hilang. Kamu sudah takut, jadi kamu akal sehat sudah tidak mampu berpikir jernih. Kamu sudah bertindak seperti anak kecil. Kamu sudah bertindak, kamu tahu bahwa dengan pemindahan ini, jujur saja, meskipun mereka kamu paksakan untuk putus bersalah, kami tetap menganggap kalian kalah. Karena kamu tidak mampu untuk menghadapi kami. Itu terbukti. Setiap perkara yang kami berhadapan di sini dengan orang Papua, kamu selalu kalah di depan kami. Kamu selalu kalah di depan kami. Pemindahan ini menunjukkan kalian takut menghadapi kami. Pemindahan ini menunjukkan bahwa kamu secara sumber daya manusia telah mengakui kelebihan kami. Pengadilan Negeri Sorong ini dia lancar pembangunan. Toh? Dia lancar membangun. Dia membangun itu dia bangun dari pajak. Pajak itu siapa yang kasih? Rakyat yang kasih toh. Dia membangun itu diambil dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu siapa punya? Rakyat yang punya toh. Tapi hari ini orang rakyat tetap berdiri di depan sini, dia tutup pagar, bikin macam dia bangun pakai dia uang pribadi.
Orang bilang begini, tong semua butuh makan, tapi tidak makan dengan cara galojo. Karena kalau tong makan dengan cara galojo, kutuk akan mengikuti kita turunan. Kalau tong makan dengan cara galojo, kutuk nanti ikut tong turunan. Weh, kamu sadar, kamu turunan itu butuh berkat, bukan butuh kutuk. Kamu, saya mau bilang begini, sebenarnya saya sedih sekali. Sebenarnya harapan sudah hilang. Sebenarnya harapan ini sudah hilang, sudah pupus. Dengan semangat, dengan keyakinan bahwa akan ada keadilan bagi mereka yang mengharapkan keadilan. Saya ingin ingatkan, keadilan itu adalah Tuhan sendiri. Keadilan itu adalah kebenaran itu sendiri. Keadilan itu adalah Tuhan itu sendiri, dan kebenaran itu adalah Tuhan Allahmu itu sendiri. Siapa melecehkan keadilan, siapa melecehkan kebenaran, dia sedang melecehkan Tuhan. Siapa melecehkan kebenaran, siapa melecehkan keadilan, siapa menindas rakyat, dia sedang menindas Tuhan. Kalau orang Nasrani pasti tahu. Kalau orang Nasrani itu pasti tahu, dia hafal betul. Ketika Tuhan bilang begini, ahli Taurat bertanya kepada dia, bila mana kami melayani engkau? Tetapi apa kata Tuhan kepada dia? Ada padamu mereka yang miskin, ada padamu mereka yang dipenjarakan, ada padamu mereka yang tertindas. Layani mereka, maka engkau sedang melayani aku. Di manakah rasa kemanusiaan kalian? Di manakah rasa ketuhanan kalian? Di manakah prinsip? Di manakah perintah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara? Kalian adalah bagian dari sistem yang dibiayai oleh negara. Kalian adalah bagian dari negara itu. Di manakah perhatian kalian kepada mereka? Kalian tak pantas disebut penegak hukum kalian, karena kalian sedang melecehkan hukum. Kalian tak pantas disebut penegak hukum karena kalian sedang melecehkan hukum. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, teman-teman, kami sudah bersepakat bahwa kami akan dengan toga ini melakukan penggalangan dana di jalan raya. Teman-teman siap? Siap! Teman-teman siap? Siap! Karena undang-undang bilang begini, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk persoalan hukum yang dialami oleh rakyat. Kalau dong kasih pindah begini berarti dong tidak mau ada yang biayai. Kalau dong kasih pindah begini berarti dong mempersulit. Saya mau kasih tahu kamu dong, sistem peradilan itu sistem yang menganut tentang asas, biaya ringan, cepat, dan sederhana. Hari ini dong nodai dong punya asas itu. Hari ini dong nodai dong lecehkan dong asas itu. Dong lecehkan dong asas. Kalau persidangan itu harus berbiaya ringan, cepat. Bagaimana dengan orang miskin yang berhadapan dengan hukum? Jika dia memilih lembaga bantuan hukum yang dilarang untuk meminta fee, yang dilarang untuk meminta biaya lebih dalam penanganan perkara, bagaimana prosedur penanganannya ketika mereka dipindahkan ke Makassar hari ini? Maka dari itu solusinya adalah penggalangan dana. Saya yang biasa bikin barang itu di Kota Sorong. Saya kasih tahu untuk kamu, mau 1 bulan, mau 1 tahun, yang saya berdiri dan saya toga ini galang dana. Kalau kamu butuh uang untuk biayai kamu makan hidup, kamu keluarga, kasih tahu, saya galang dana, saya kasih kamu. Sebenarnya hari ini kalau mau bilang sidang dengan kamu lagi sebenarnya itu malu. Berhadapan dengan sebenarnya itu bilang itu malu.
Bukan malu karena apa? Karena kamu suka kasih tunjuk bahwa kamu tuh bukan kita lawan. Kamu suka kasih tunjuk kepada kita bahwa kamu bukan yang lawan kita di dalam peradilan ini. Bertindak penegakan hukum seperti seorang pencuri yang menyembunyikan, membawa. Kamu tahu, kamu dengar. Tong pergi tanya di Polres Sorong Selatan. Tahanan ada di dalam. Tong bilang begini, sudah dipindahkan ke Lapas Sorong. Tong pergi ke Lapas Sorong. Lapas bilang tidak ada tahanan di sini dari Sorsel. Tapi dong diam-diam sembunyi tahanan ini di Polres Sorong Kota. Baru dong kasih keluar dengan mobil hitam diam-diam. Padahal wartawan ada berdiri tunggu ini. Tapi dong terkasih jawaban. Ini namanya pencuri toh. Ini penjelapan hukum. Ini pembunuhan publik. Orang-orang ini dong pantas untuk tegakkan hukum kah? Kamu bicara kuat pada dengar, dong pantas kah? Kamu dengar, itu rakyat yang adili kamu. Supaya kamu dengar, itu rakyat yang adili kamu. Kalau karakter sikap yang kamu tunjukkan seperti begitu, kalian tidak pantas untuk menegakkan hukum. Karena hukum harus ditegakkan oleh orang yang berharkat hati mulia. Karena dengan hukum, manusia itu menjadi mulia. Manusia itu mempunyai harkat martabat jauh lebih tinggi. Karena dengan hukum itu, Tuhan mengangkat harkat dan martabat kita menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kalian tidak pantas disebut penegak hukum. Apakah mereka pantas disebut penegak hukum? Jawab lebih keras. Apakah mereka pantas? Rakyat telah mengadili kalian bahwa kalian tidak pantas. Jika dengan perlakuan dan proses-proses yang kalian lakukan seperti ini, jika dengan proses yang kalian tunjukkan seperti ini, dan saya mau bilang, kalau kamu tahan non sidang di sini, nanti kamu sidang di sana. Kamu tetap sidang jalan. Nanti ternyata yang tuh toga, tuh bawa rakyat dari kampung, tuh bawa manusia, tuh bawa binatang yang kamu kasih pindah turun ke orang tua. Tuh bawa dari kampung datang, tuh akan suruh telanjang di depan kamu. Karena kamu sedang kasih telanjang barang. Tuh akan bawa orang untuk pakai pakaian yang ada di sini. Minta Tuhan hadir di sini untuk melihat kalian. Minta Allah menjadi saksi atas tindakan yang kalian lakukan. Saya mau bilang untuk kami yang hadir di sini semua, beberapa perkara itu, dong ketemu orang dong kalah. Apakah ini juga bagian dari ketakutan mereka sehingga mereka pindahkan ini kah? Betul, takut. Ini bagian dari ketakutan kah? Ketakutan. Terima kasih, kamu suka setuju kalau sumber daya manusia itu tong jago. Kamu kasih pindah tuh terang, tuh ini. Justru tuh bersyukur bahwa kamu buktikan kepada Republik bahwa kami secara sumber daya manusia tidak mampu dihadapi oleh kalian. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong, yang terhormat para majelis hakim yang telah memutus anak LK bersalah, dengan pernyataan yang dikeluarkan di media bahwa kalian diintimidasi, bahwa kalian diteror, bahwa kalian memikirkan keselamatan mereka, kalian, keamanan kalian. Pernyataan ini selalu menunjukkan kepada kami bahwa putusan yang kalian keluarkan adalah putusan yang penuh dengan ketakutan. Putusan yang penuh dengan intervensi. Saya mau bilang untuk kami yang awam hukum kalau orang bilang begini, hakim dalam mengambil keputusan itu, dia harus punya minimal 2 alat bukti yang membentuk keyakinan. 2 alat bukti yang membentuk keyakinan hakim menjadi dasar untuk memutuskan seseorang menjadi bersalah. Kamu tahu 2 dasar bukti itu, ini yang tuh tanyakan sampai sekarang. Dong 2 dasar bukti itu apa? Anak LK kemarin di sidang itu kan dengar
Dong hadirkan 15 orang saksi. Dong lawan tuh saksi cuma satu saja. Ini cerdas kan? Tidak. Dong hadirkan 15 orang saksi di dalam persidangan. Kita tuh saksi untuk cuma satu saja. Di antara 15 orang saksi yang saya mau bilang untuk kamu, di antara 15 orang saksi yang mau hadirkan itu, cuma satu saksi yang melihat. Katanya melihat anak itu melakukan pemotongan terhadap korban. Saya mau bilang untuk kamu, keterangan saksi itu harus dong combine, harus dong cocokkan dengan hasil visum, sama atau tidak. Karena hasil visum itu dia cuma bilang, luka itu besar bagaimana, diakibatkan oleh apa. Dia tidak bilang hasil visum itu, dia tidak bilang siapa yang melakukan pemotongan itu, tidak. Yang bicara bilang yang lakukan pemotongan itu tuh saksi. Kamu dengar sini, saksi bilang dia lihat pelaku itu potong di paha. Tapi saksi visum, hasil visum yang jaksa hadirkan itu kamu tahu tidak ada luka di paha. Ya. Ini omong kosong toh. Kosong. Ini dong adili orang tidak berdosa kan tidak? Kau adili orang supaya orang tahu. Kau bikin salah saja so kamu, orang akan buat pengadilan rakyat. Saya akan konsolidasi rakyat. Saya akan konsolidasi rakyat. Ketika putusan, ketika peradilan, kalian mainkan sesuka kalian. Saya akan melakukan konsolidasi rakyat untuk melakukan sidang rakyat. Untuk menunjukkan bahwa orang hukum berpikir lebih cerdas dari kalian yang mengaku mempunyai wawasan dan pandangan hukum yang besar. Berjasa, berposisi, gedung yang asik, AC, makan dilayani, fasilitas dikasih negara, padahal rakyat punya uang. Kamu seharusnya malu. Kamu lihat Tom berdiri di sini. Saya mau bilang untuk kamu, lihat Tom berdiri di sini. 1.000 perak pun rakyat tidak membiayai kita. 1.000 perak pun rakyat tidak membiayai kita, bahkan kita tidak memungut dari pajak yang diberikan rakyat kepada negara. Seharusnya mereka yang menjadi pembela rakyat itu, bukan kami. Seperti begini yang kasih tunjuk ini namanya Bim Salabim toh. Ini supaya menjadi pelajaran bagi kamu semua, apalagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Kewenangan yang diberikan negara kepada penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu sudah jelas. Tidak ada kewenangan yang menyiksa di situ, memukul, menindas di situ, tidak ada. Polisi dan jaksa itu cuma diberikan kewenangan untuk apa? Menyelidiki kasus. Tapi kalau dosa pukul rakyat, tapi kalau dosa siksa rakyat, ini saya mau bilang untuk kamu. Dosa sudah cekan aturan. Jadi ada di antara kamu sini yang berhadapan dengan hukum. Ketika ada aparat yang pukul kamu harus tuntut orang, penjarakan orang. Supaya dia dong anggap bahwa orang punya antibodi yang begitu besar. Toh? Kita punya gaji, kita punya pajak yang kita berikan untuk membiayai mereka. Kita punya hak untuk mengontrol setiap proses yang mereka jalani. Kita punya hak untuk mempertanyakan setiap proses yang mereka lakukan. Kita punya hak untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Saya berharap Ketua Pengadilan dan jajarannya ketika kami datang besok, pagar pengadilan ini masih tetap tutup. Dan kami akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran di Kota Sorong untuk melakukan penggalangan dana. Kami akan melakukan penggalangan dana. Itu saya bilang untuk kamu saja. Karena memang negara lewat sistem, lewat perangkat yang kamu pegang itu tidak mampu menjawab perintah konstitusi, tidak mampu memberikan harapan
tidak mampu memberikan apa yang dikatakan oleh konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau 6 orang tersangka ini sudah punya surat keterangan tidak mampu, berarti dia masuk dalam kategori fakir miskin, tahu? Berarti dia punya hak untuk diperlakukan di hadapan hukum yang sama. Dong kasih tunjuk ke kita begini. Kami lihat di foto yang beredar itu. Kami lihat di foto yang beredar itu. Dong kasih pindah tahanan. Kami bisa rasa ada diskriminasi besar-besar kan tidak? Dong foto itu saya kasih tahu untuk kamu. Saya lihat itu saya rasa macam dosa gigi HP. Saya lihat itu seperti saya rasa macam memang benar penjajahan ini sedang berlangsung. Dong berdiri di belakang tahanan itu dong semua rambut lurus. Baru yang kawal di bawah ini semua rambut keriting. Saya mau kesal kamu. Betapa banyak hati orang Papua yang jangan lukai. Saya mau kasih tahu untuk kamu. Betapa banyak hati orang Papua yang sedang kalian lukai. Betapa banyak semangat orang Papua yang sedang kalian bangun untuk menentang sistem dan keadilan yang kalian lecehkan. Ini ada tongku tembusan. Oh, nanti tong serahkan untuk kamu. Tongku tembusan ini kemarin tong sudah layangkan ke Mahkamah Agung untuk jawab kampus surat. Karena tong minta lihat kampus surat di pengadilan dan mau kasih tunjuk. Tapi tong cuma dengar-dengar kabar angin bahwa ada surat dari Kejaksaan Tinggi, ada surat dari Polres Sorong Selatan yang minta sidang ini dipindahkan untuk disidangkan di Makassar. Wey, kalau saudara mampu itu kasih pindah kamu kantor ke Makassar lagi sudah. Betul. Wey, kan bangun kantor ini pakai top uang. Kantor tahu malu sampai. Wah, kan buat tiduran ini binatang sudah makan kapa. Pulang berdoa minta ampun cepat-cepat ke Tuhan sudah. Semua di sini duduk pasang telinga, yang dalam ruangan sana pasang telinga, baru nanti pergi berdoa puji Tuhan. Sapu senior Rantan Buyung itu, saya dapat didik sapu senior Rantan Buyung itu dia orang Kejaksaan Agung. Dan sampai hari ini salah satu orang Kejaksaan Agung yang saya paling cintai dan saya paling hormati dan saya paling junjung tinggi. Dia adalah manusia sejati yang memilih meninggalkan profesinya untuk membentuk lembaga bantuan hukum untuk melayani rakyat yang tertindas. Mengapa? Karena dia merasa hukum telah timpang dengan sistem dan kewenangan yang diberikan negara kepada mereka. Seenaknya mereka menindas rakyat, seenaknya mereka menghukum rakyat. Hari ini kita melihat kenyataan itu di depan kita. Hari ini kita melihat kenyataan itu di hadapan kita. Dengan hukum, dengan undang-undang, seenaknya mereka menganggap diri mereka adalah makhluk hidup yang superior. Menganggap diri mereka adalah hukum itu sendiri. Menganggap diri mereka adalah penguasa jagat raya ini. Sadar, kami sebagai manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan, kami datang untuk menegur kalian. Kami datang mengingatkan kalian bahwa kalian sedang berhadapan, kalian sedang berada di ujung neraka. Kamu sedang berada di ujung kutub. Saya ingatkan kepada kamu yang mungkin ada datang atau mungkin bukan lahir besar di Papua. Nanti kamu buka referensi tentang Ishak Samuel Iskene.
Kamu bukan referensi tentang dia. Karena dia orang Eropa yang datang ke Papua, belajar orang Papua tulis membaca. Dia yang datang taruh peradaban untuk orang Papua. Dia pesan begini: setelah kami akan ada bangsa yang datang, tetapi bukan untuk membangun, tetapi untuk merampok dan mencuri. Kapten. Saya harap kalian tidak membuktikan itu. Saya harap kalian tidak membenarkan kalimat yang dia ucapkan. Dan pesannya lagi kepada setiap orang yang datang di atas tanah Papua, bahwa jika siapa bekerja di atas tanah Papua dengan tulus dan ikhlas, dia akan melangkah dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Tetapi siapa datang dengan tidak tulus hati, dengan akal busuk, dengan tipu muslihat, kutuk yang akan dia dapat. Celakalah orang yang melecehkan kebenaran. Celakalah orang yang menghakimi sesama manusia tanpa kesalahan. Apakah kalian berpikir bahwa kalian lebih benar ketika kalian menuntut seseorang bersalah? Apakah kalian adalah malaikat? Apakah kalian memiliki kebenaran itu? Sekali-kali tidak. Sehingga saya ingatkan kepada kalian, syukur jika kalian adili adalah mereka yang bersalah melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anggota TNI di Kisor Kabupaten Maibrat. Saya mau tanya untuk kamu yang hadir di sini, kamu bicara kuat kamu kasih tahu, kalau dong salah adili orang, berarti ada keadilan untuk korban kan tidak? Benar. Kalau dong salah adili orang, berarti ada keadilan untuk korban kan tidak? Tidak. Terus keadilan apa yang kamu tuntut? Keadilan apa yang kamu cari untuk korban? Kamu harus tangkap pelaku. Kamu harus tangkap orang yang bunuh itu. Saya mau kasih tahu untuk kamu pura-pura tidak lihat media. Padahal orang yang bunuh itu dia suka keluar statement di media bahwa kami yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Betul. Orang sudah kasih keluar statement itu, kenapa kamu tidak kejar orang? Kenapa kamu tidak berusaha tangkap orang? Karena dugaan kami kuat bahwa bentuk kriminalisasi ini yang dilakukan oleh Polda Papua Barat dan Polres Sorong Selatan sama persis dengan pembunuhan anggota Brimob di Muskona, di mana mereka yang ditangkap diputus bebas, dan itu kamilah kuasa hukum mereka. Dan kami melihat ketakutan mereka ketika fakta itu terbuka dan mereka yang sudah terlanjur dituduh sebagai pembunuh ini akan bebas. Dan itulah ketakutan mereka. Yang jadi pertanyaan kami, alasan keamanan bagi hakim dan jaksa, apakah sudah kalian pikirkan keamanan bagi para tersangka? Apakah kalian sudah pikirkan keamanan bagi penasihat hukum? Kalian egois, kalian pengecut. Kami semua punya status yang sama di mata hukum. Kami semua dijamin oleh undang-undang. Jika keamanan kalian pikirkan, maka kami minta dengan tegas segera surati LPSK untuk memberikan jaminan keamanan saksi dan korban. Kami minta keamanan tersangka segera dilindungi oleh LPSK. Pengalaman kasus Dias Wijangge menjadi pengalaman bagi kami. Kasus Wispa Wijangge menjadi pengalaman bagi kami. Ditahan sewenang-wenang dan akhirnya mengalami kematian. Peradilan hukum adalah alat memanusiakan manusia, merubah manusia menjadi makhluk yang layak di hadapan Tuhan. Pengadilan hukum adalah alat untuk mengangkat harkat dan martabat kita manusia.
Ciptakanlah hukum itu selayaknya manusia itu. Ciptakanlah hukum itu sebagai alat memanusiakan manusia itu. Jika mereka bersalah, kami memohon dengan hormat kepada kalian. Mereka adalah aset negara yang harus disembuhkan dari mentalitas kriminalitas mereka. Mereka harus disembuhkan. Saya ingin ingatkan kepada mereka, kepada kalian, banyak-banyak belajar ilmu psikologi. Supaya kamu jangan berpikir saja bahwa orang sakit itu secara fisik yang ada luka, terus yang masuk rumah sakit orang pasang infus. Tapi secara psikologi itu penting. Saya mau bilang tapi begini, kamu ini kan hari ini terapkan KUHP yang kita pakai hari ini adalah warisan negara Belanda. Toh, negara Belanda itu dong bilang bangsa kolonial toh. Negara Belanda itu dong bilang dia penjajah kamu kan. Tapi dong hari ini pakai dia hukum. Pantas saja tuh merasa dijajah kan tidak? Pantas saja tuh merasa ditindas toh. Tapi sayangnya watak dan karakter mereka juga ikut membenarkan bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh mereka bahwa bangsa Belanda adalah bangsa kolonial. Bahwa memang benar karakter bangsa kolonial penjajah itu sedang diadopsi juga bersama hukum dan sistemnya di dalam negara mereka. Wahai penegak hukum, sadarlah kalian. Tempatkanlah hukum sebagai alat memanusiakan manusia. Tempatkanlah hukum sebagai alat yang mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Wahai penegak hukum, jangan menggunakan hukum sebagai alat yang menindas rakyat. Jika kalian menggunakan hukum sebagai alat yang menindas rakyat, Tuhan yang mempunyai hukum itu, Tuhan yang mempunyai keadilan itu sedang menunggu dan menghentikan engkau dan anak cucumu. Saya ingatkan bahwa peradilan yang kami ciptakan adalah peradilan milik manusia. Dan kalian semua sadar dari oposisi bahwa kami sebenarnya percaya akan berhadapan di pengadilan akhir. Siapa yang benar, siapa yang tercapai, dia akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini kami datang ini kejuaraan di pengadilan. Karena kami ada kejuaraan ini berapa apa? Tuh, memang berapa ada kita itu. Tuh kita kalau sama-sama lagi komunikasi. Kedua-duanya yang terjadi di sana itu masyarakat lain yang mengisi rumah. Kalau masyarakat merasa, kalau kita masih kala yang ada, bagaimana begini? Apa saja saja orang tua orang tua orang tua. Kalau kita tidak ada, kalau saja orang tua di mana? Kalau saja orang tua di mana? Jadi kita, bagi kita cuma berkas sisi saja satu orang. Bagi kita cuma berkas dalam persidangan di dalam persidangan ini kalau ada adalah pernikahan. Saya ini begitu menunjukkan dengan masyarakat. Saya tahu siapa yang ditipu, siapa yang terjadi. Kita ini begitu bersama. Kita tidak dibiayai oleh negara. Kita tidak dibiayai oleh negara. Bisa orang bilang kita hanya dibiayai oleh semangat kita. Kita hanya dibiayai oleh secerca kesatuan. Kita hanya dibiayai oleh secerca kepada Allah kita yang memindahkan kita untuk mencari keadilan bagi mereka yang tertindas. Itulah motivasi, itulah biaya kita. Entah dengan cara apa kita harus mendapatkan uang, entah dengan cara apa kita harus menulis, kami harus membantu mereka. Sementara kalian yang dibiayai oleh uang rakyat. Sementara kalian yang dibiayai oleh hasil sumber daya alam mereka. Di manakah hati nurani kalian? Di manakah rasa kemanusiaan kalian? Di manakah rasa cinta kalian kepada Tuhan kalian?
kami mendukung dengan penuh pengungkapan, penangkapan, bahkan pengadilan untuk mengadili pelaku pembunuhan terhadap anggota 4 orang anggota TNI di Kisor Maibra. Tetapi kami mengutuk dengan tegas, kami mengutuk demi keadilan. Jika ada orang berdosa, jika ada orang yang tidak bersalah, jika ada rakyat miskin yang tidak bertanggung jawab, dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, di manakah rasionalitas kalian? Di manakah profesionalitas kalian? Mereka yang sedang diadili, jika mereka bersalah, tentukanlah pengadilan yang fair. Tentukanlah pengadilan yang terbuka. Jauhkanlah pengadilan yang tersembunyi seperti pencuri. Semua yang hari ini kita kerjakan, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, sama kasih tahu untuk kamu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pemandangan mata Tuhan. Kalian boleh menipu, kalian boleh menyusun semua rencana, tetapi tidak bagi Tuhan. Tetapi tidak bagi Tuhan. Kami mendukung penuh penangkapan, penahanan, dan pengadilan untuk mengadili mereka yang memang benar bersalah. Atas nama korban, kami meminta dengan tegas Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Polda Papua Barat, Polda Sorong Selatan untuk bekerja secara profesional menangkap pelaku yang sebenarnya, menangkap pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya melakukan pembunuhan itu, agar ada keadilan bagi arwah para korban, agar ada keadilan bagi keluarga korban. Tadi kan rakyat bilang begini, kalau kamu salah tangkap orang, baru kamu salah adili orang. Berarti untuk keluarga korban, arwahnya korban itu tidak ada keadilan. Terus yang kamu kasih keadilan untuk siapa? Kamu yang harus jawab. Karena kamu kan yang mengaku diri penegak hukum, kamu yang mengaku diri paling bersekolah, paling pintar. Kamu harus jawab pertanyaan itu. Saya mau bilang untuk kamu, bentuk peradilan ini sebenarnya akan mematahkan semangat kita. Semangat kita anak-anak Papua membentuk lembaga bantuan hukum untuk memberikan harapan, untuk memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa masih ada harapan keadilan, harapan kebenaran di dalam negara ini. Tetapi ketika permainan ini kalian lakukan, kalian sedang mengecewakan kami. Kalian sedang menghancurkan harapan kami dengan ego kalian. Kalian sedang menghancurkan harapan kami dengan ketidakprofesionalan kalian. Kalian sedang menghancurkan harapan orang Papua akan adanya kebenaran, akan adanya keadilan. Kalian sedang membuat tanah dan negeri ini menangis. Kalian sedang memaksakan kami bersedih. Kami hancur. Kemana kami berharap? Pengadilan telah melempar kami. Pengadilan telah melepas tangan. Katanya mereka adalah lembaga terakhir. Katanya mereka adalah tempat di mana kami mencari keadilan. Ketika perlakuan ini kami lakukan, di mana keadilan itu? Kemana lagi kami cari? Jika Tuhan mempunyai kantor di sini, kami akan datangi tempat Tuhan di mana Dia ada. Saya ingin ingatkan kepada kalian bahwa di antara beberapa orang yang ditangkap, orang tuanya adalah janda, dan anak-anak mereka adalah tulang punggung yang membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah. Dan orang tua mereka di atas usia yang tidak layak untuk bekerja lagi. Kalian tahu, kalian sedang membentuk beberapa generasi.
mereka? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Di mana hati kalian? Hei pengadilan negeri Sorong, jika engkau tak mampu menunjukkan profesionalitasmu, tutup saja, bawa pergi pengadilan ini ke wilayah Makassar. Hai Kejaksaan Negeri Sorong, jika kalian tak mampu, tutup saja Kejaksaan Negeri Sorong ini, pindahkan saja ke Makassar. Karena saya mau kesal untuk kamu. Kamu bangun ini terus kamu tunjukkan kamu keadilan untuk siapa? Kamu tunjukkan ke kita kalau lewat peradilan, lewat pemerintahan itu sistem Indonesia berlaku di atas negara ini, di atas Papua yang menjadi bagian dari NKRI katanya. Tapi dengan kamu kasih pindah ini, kamu kasih tahu juga ke kita bahwa sistem ini tidak berlaku di Papua. Saya mau bilang untuk kamu, hati-hati. Karena itu secara legalitas kamu telah menunjukkan kepada kami bahwa sistem negara ini tidak ada di dalam negara di atas Papua. Rasionalitas kalian harus dibuka. Kedewasaan kalian harus dibuka. Pendidikan kalian, mari menjadi pertanggungjawaban di depan. Mari kita buktikan. Ketika mereka bersalah di hadapan pengadilan, silakan buktikan mereka. Ketika mereka bersalah, mereka layak dihukum. Ketika mereka tidak bersalah, profesionalitas kalian sedang diuji di hadapan Tuhan. Ketika profesionalitas, ketika kebenaran itu kalian tutupi, kalian sedang membuat Tuhan Allah kalian sedang bersedih. Ketika kalian bilang begini, tong takut karena tong mau keamanan. Kau takut baru nanti kau mau menghindar kematian, kau mau ke kematian mana? Nanti kau hidup selamanya. Saya mau kasih tahu untuk kamu, berjuang bela keadilan dan kebenaran, supaya nanti mati itu Tuhan punya. Kalau telah tahu kasih kebenaran, telah mampu kasih keadilan, nanti mati itu cacing punya. Tong cinta keadilan, tong cinta kebenaran, itu sama saja dengan tong cinta Tuhan. Kalau tong cinta Tuhan, tong cinta kebenaran, tong cinta keadilan, tong cinta kebenaran, berarti kita mati, kita Tuhan punya. Kalau dia masih sengaja mempermainkan hukum, terus memainkan keadilan, terus memainkan kebenaran, saya mau bilang untuk kamu, makan kenyang-kenyang kasih besar makanan cacing itu. Makan besar-besar, kasih gede poro, kumpul harta banyak-banyak, karena nanti orang bawa kau masuk dalam kubur yang barang itu. Hidup ini sekali, dan mati adalah hal yang tidak bisa ditawarkan. Kematian adalah hal yang mutlak. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang akhir. Kau berharap kantor ini nih, para ngapa nih? Kau mau panggilnya pengadilan juga, tapi terhadap keadilan nih. Kau mau panggilnya pengadilan tapi Dong bilang dong takut jadi. Toh? Tempat cari makan, tempat uang. Kau mau panggilnya penegak hukum tapi dong takut bicara kebenaran, dong takut tegakkan kebenaran. Jangan cari kekayaan saja. Kalau kan tak berani, mari kan mas kan pakai itu yang pakai saya sudah. Anak ini udah semua siap pakai ini. Ya. Hari ini peradilan di depan kita ini lucu. Kamu sepakat atau tidak? Kamu jawab saya dulu, kamu sepakat atau tidak nih? Kejadian di Maibrat, pengadilan ada di Sorong, Kejaksaan Negeri ada di Sorong. Baru udah mau perkara ini pergi taruh di Makassar, mau sidang di Makassar. Ini masuk dalam rasionalitas kan tidak ini? Tidak. Ini salah kan tidak ini? Salah. Kan bilang ke orang, tong awam, tong tidak tahu hukum. Mungkin dong anggap bahwa tong juga pengacara ini mungkin awam hukum. Tapi saya mau kasih untuk kamu, kalau dong anggap kita awam hukum, dong keliru karena oke, timu orang kalah terus.
Kalau dia bilang tong awam hukum, saya mau kesal untuk kamu. Orang-orang yang tong kasih bebas itu, dia tidak pernah pulihkan pun nama baik. Toh, 3 orang yang tong tangkap di Maibrat itu bebas sampai hari ini. Dia tidak pulihkan pun harkat, martabat, kedudukan di hadapan hukum. Sebagaimana perintah undang-undang. 6 orang yang tong tangkap di samping Mall Ramayana, kamu tahu toh? 6 orang yang tong tangkap itu juga diputus bebas. Kalau sampai putusan bebas itu berarti yang pegang perkara, yang tangani perkara itu profesionalitas harus orang tanya. Iya toh? Dorang yang diputus bebas itu sampai hari ini. Dorang yang tangkap, dorang yang adili tidak pernah ganti rugi pun nama baik. Tidak pernah kembalikan harkat dan martabat yang sudah diperlakukan sewenang-wenang oleh mereka yang menganggap diri mempunyai power diberikan kepada negara, kepada mereka. Kamu itu sama dengan orang, nanti juga mati. Jangan kamu kira negara kasih kamu tangan baru kamu hidup selamanya. Oh, kamu punya pemikiran, kamu punya akal. Saya mau kasih tahu untuk kamu, Iblis sedang bekerja untuk memutarbalikkan kebenaran terhadap pikiran kalian. Iblis sedang menutup kebenaran atas mata kalian. Wahai jaksa penuntut umum, wahai majelis hakim yang terhormat, sadarlah kalian. Kejanggalan yang terjadi dalam fakta perkara anak Lukas, anak LK, saya mau kisah untuk kamu. Tony biasa sidang, dan kalau dalam proses perkara itu Tom bisa tahu perkara ini bebas dan tidak itu Tom bisa tahu, karena Tom sama-sama saling membuktikan di dalam fakta persidangan. Tapi saya mau kisah untuk kamu, kemarin itu dong lecehkan pengadilan, dong lecehkan keadilan di hadapan kita, dan saya dong tidak lihat bahwa yang duduk itu anak Papua, yang mewakili dia ini juga anak Papua. Itu yang dong tak lihatkan. Dong tak lihat bahwa dong sedang menggunakan hukum untuk menindas. Dong pun mata sedang dibutakan oleh iblis. Dong pun mata sedang ditutupi oleh iblis untuk tidak bisa melihat kebenaran dan keadilan itu, untuk tidak bisa melihat Tuhan itu, untuk tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Teman-teman, Tom bicara-bicara tapi don terada yang mau jawab Torah. Tak apa-apa, ini dong pun negara. Meskipun kita yang hari ini, saya mau bilang untuk kamu, kita yang hari ini berdiri di sini dan toga, kita juga dikasih kewenangan oleh undang-undang, dan kita disumpah bahwa kepentingan klien kami adalah di atas segalanya. Itulah sebabnya alasan kami hari ini berdiri di sini menuntut keadilan bagi mereka. Kami disumpah oleh pengadilan yang katanya lembaga yang mulia, tapi hari ini lembaga yang melimpahi kami telah melecehkan. Lembaga yang melimpahi kami telah membuat kami sedih. Keadilan itu seakan tidak ada. Wahai pengadilan negeri Sorong, sadarlah kalian bahwa kami diangkat dan disumpah oleh pengadilan, bahwa kami diangkat dan disumpah oleh perintah undang-undang, bahwa kami diangkat dan disumpah atas nama Tuhan, dan kamulah pelaksana sumpah itu bagi kami. Ketika kamu melecehkan keadilan, ketika kamu melecehkan kebenaran, betapa sedihnya keadilan, betapa sedihnya Allah yang kalian sembah. Pagar ini saya berharap supaya nanti tidak tutup besok terus, karena nanti besok kau datang dengan mobil yang sama, kau datang dengan baju yang sama, kau datang dengan alat-alat yang sama, dan juga
datang dengan orang-orang yang sama juga. Kau mau tuntut keadilan bagi klien yang sama yang hari ini kau bicara. Dan tadi saya bilang untuk kamu tuh, nanti demokrasi selesai, nanti kau bikin baliho besar-besar, bertaruh di setiap tikungan, pembicara di media bahwa kita melakukan penggalangan dana secara terbuka untuk membiayai perkara yang dipindahkan oleh Kejaksaan Negeri Solo dan Pengadilan Negeri Solo ke Makassar. Teman-teman siap kawan? Teman-teman siap kasih uang? Mari kau kasih tunjuk bahwa negara sudah mampu jamin, jadi mari kau jaminkan barang sendiri. Kau bicara lo mampu jamin, tapi lo juga saja kita yang biayai, lo tidak pajak lo. Besok kau datang kembali lagi di tempat yang sama, menuntut hal yang sama. Tolong. Nanti besok kau bikin baliho besar satu lagi. Kau taruh di depan sini kejaksaan dengan pengadilan. Kita mengharapkan uluran tangan kalian untuk membiayai perkara ini. Jika Anda manusia-manusia yang mempunyai hati, hendaklah tergerak hatimu untuk menyumbang. Hendaklah tergerak hatimu untuk berbalas kasihan kepada mereka yang hari ini membutuhkan uluran tangan kalian. Dan kami akan melayangkan surat terbuka kepada pemerintah, kepada Majelis Rakyat Papua, kepada DPR Rochos, kepada DPR Provinsi, dan kepada setiap instansi manapun untuk memohonkan bantuan atas proses penanganan perkara ini. Saya berharap agar kalian bisa menjalani persidangan itu dengan akal sehat, dengan secara baik, dengan rasa hormat untuk menjunjung tinggi hukum. Saya berharap kalian dengan jabatan dan tugas yang diberikan negara, tugas yang diberikan oleh rakyat, kalian sedang diberi tugas bukan dari siapa-siapa, tetapi kalian sedang diberi tugas oleh rakyat. Kalian tahu bahwa kitab suci mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Apakah Allah menindas seperti kalian? Apakah Allah menggunakan hukumnya untuk menindas manusia? Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah sesamamu manusia. Ketika dia bersalah, dia mempunyai hak untuk diampuni. Itulah perintah Tuhan kepada kalian. Berapa jumlah pengampunan yang harus kita berikan kepada orang yang bersalah dan memohonkan ampunan kepada kita? Kalau orang Kristen tahu, Tuhan bilang begini, jumlah yang harus kau berikan ketika orang memohonkan ampun kepada kau adalah 7 kali 70. Mengapa 7 kali 70? Saya mau kasih tahu ke kamu. 7 adalah batas masa penciptaan Allah. 70 adalah batas usia yang telah ditentukan oleh Allah bagi manusia. Siapapun dia wajib mengampuni sesama kita manusia. Jika mereka bersalah, biarkan dia diadili. Jika mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan belas kasihan, biarkan itu didapatkan oleh mereka. Dan ketika mereka tidak bersalah, biarkan mereka diputus tidak bersalah. Jangan karena ego, jangan karena keras kepala, jangan karena intervensi, sehingga yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Kalau suka katakan salah jadi benar, benar jadi salah. Oh, pace-pace, mace-mace, terus pergi ke masjid sudah. Toh, masa setiap azan bunyi, tong lihat, pergi masuk dalam musola, sholat. Tong lihat setiap azan bunyi, azan berkumandang. Mereka dengan arif, dengan lugu, memasuki musola untuk bersembahyang di hadapan Tuhan mereka. Tetapi di hadapan rakyat,
Mereka menunjukkan ketidakadilan di hadapan rakyat. Mereka melecehkan kebenaran itu. Kepada Tuhan siapakah kalian bersujud? Kepada Tuhan siapakah kalian menyembah? Apakah Tuhan mencintai kebohongan? Apakah Tuhan mencintai penindasan? Ataukah mungkin Tuhan seperti itu yang sedang kalian sembah dan yakini? Berdalamlah. Saya ingatkan kepada kalian, saya mengasihi kalian, sehingga saya datang mengingatkan kepada kalian bahwa tata dan cara yang sedang kalian lakukan adalah bukti dari pekerjaan iblis yang sedang memutarbalikan fakta kebenaran di hadapan kalian. Adalah bukti fakta bahwa kebenaran sedang diputarbalikan oleh iblis di hadapan kalian, sehingga mata kalian, keberanian kalian untuk mengatakan yang benar menjadi benar, tidak salah menjadi salah, tidak mampu kalian lakukan. Kalian sedang dikuasai oleh roh keserakahan, egois, nafsu sesat yang kalian sedang jalankan. Terima kasih karena tos berdiri panas-panas. Terima kasih karena panas ini semua hilang, tapi tumbuh semangat terhilang. Saya mau kesal untuk kamu. Sapu senior bilang begini, sekalipun langit runtuh, sampai ke ujung dunia pun kebenaran akan kita kejar. Sekalipun langit runtuh, kebenaran tetap akan dijunjung tinggi. Berbahagialah kalian yang mencintai kebenaran. Berbahagialah kalian yang mencintai keadilan. Bahwa sesungguhnya kalian sedang mencintai Tuhan. Bahwa kalian sedang mencintai Tuhan Allahmu. Saya pikir tuh bicara-bicara banyak, tapi sudah tong sedang berhadapan dengan tembok batu. Toh yang kalau tong harus datang terus, ketuk terus, gak apa-apa. Tapi saya mau kasih untuk kamu, respon yang kamu kasih hari ini, saya mau kasih untuk kamu, biar satu langkah pun, satu detik pun tidak akan memundurkan tong semangat. Karena tong tahu, tong mau bilang untuk kamu, berjuang untuk kebenaran dan keadilan itu mati Tuhan punya. Siapa mau masuk surga? Pasti manusia semua bilang saya mau mati masuk surga. Yo, kebenaran saja kok takut tegakkan baru bicara surga, Bu. Sabar dulu kapa. Kebenaran dan keadilan saja kok takut bicara dia benar, kok takut bicara dan dia salah, Bang. Nanti bicara mengaku bahwa berketuhanan yang Maha Esa. Huyuh. Yahe. Ana reho mana mata. Kau bicara yang bahasa Indonesia tapi tak ada respon toh. Saya mau kisah untuk kamu. Dalam sejarah peradilan negeri, dalam sejarah peradilan Indonesia, hanya perkara anak Lukas, perkara anak yang disidangkan menggunakan bahasa ayam baru. Saya mau bilang ke kamu, itu saya bikin di dalam ruang sidang ini. Kenapa? Hakim sulit untuk membuka fakta. Jaksa sulit untuk membuka fakta. Terpaksa saya dengan keterbatasan, kita lembaga bantuan hukum kaki abu dengan keterbatasan berusaha mencari orang tua dari anak untuk dihadirkan di dalam ruang persidangan. Padahal saya mau bilang untuk kamu, perintah itu tuh undang-undang bilang jaksa, polisi, hakim itu yang harus hadirkan. Tapi saya yang hadirkan. Apa dong rasa bahwa dong puang ya negara kasih itu dong ada kasih lain ke kita jadi. Ketika dihadirkan di dalam ruang sidang,
Kau maklumi saja orang tua dari kampung toh. Jadi bicara bahasa Indonesia patah-patah. Bicara bahasa Indonesia kurang jelas. Dengan rasa hormat, saya memohon izin kepada majelis hakim di dalam ruang persidangan yang terhormat, kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan percakapan dalam persidangan itu dengan bahasa Maibrat. Karena kebetulan saya orang Maibrat, terus anak itu juga orang Maibrat, dan dia mama juga orang Maibrat. Jadi tong dentong saja yang baku tahu. Tapi saya mau kasih tahu untuk kamu, demi Tuhan, apa yang saya bicara dengan mama itu yang saya sampaikan ke hakim. Tidak ada satupun kata yang saya kurangi. Saya berharap dengan realita itu hakim mempunyai kepekaan bahwa seharusnya prinsip pengungkapan fakta dalam persidangan perkara pidana, hakim harus berperan aktif untuk mengungkapkan setiap fakta kebenaran yang terungkap, harus menggali setiap fakta yang terungkap di dalam persidangan. Tapi ini apa? Kamu tahu, polisi yang dia periksa anak itu saksi dong, saksi verbalisan. Saksi verbalisan itu dia dihadirkan karena apa? Karena dakwaan itu ditolak. Karena barang yang disusun itu dapat tolak dari tersangka. Jadi saksi verbalisan, polisi yang periksa itu orang hadirkan. Tapi kamu tahu, polisi yang orang hadirkan, penyidik itu yang orang hadirkan, dia mengaku dalam ruang sidang bahwa anak ini selama menjalani proses pemeriksaan di Polres Sorong Selatan tidak mendapat pendampingan hukum dari pengacara. Saya sayang, Nyandong kasih dulu kemarin tuh saksi verbalisan itu orang Papua. Saya kasih untuk kamu, kalau untuk orang Papua, sapu hati ini sedih. Sapu hati ini sedih. Don sengaja taruh dia, saya mau bilang untuk kamu. Dia tipu saya, dia tipu pengadilan. Dia berikan kesaksian palsu. Dia kasih kesaksian palsu di hadapan pengadilan. Dan kami telah minta kepada majelis hakim, berikan penetapan, ini adalah kesaksian palsu, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kamu tahu, tapi sapu hati sedih, karena yang duduk ini, saya rasa seperti dong adu domba kita. Dan taruh orang Papua yang jadi saksi. Saya cuma pikir saja, kalau toh lanjutkan proses, kasihan, dia tidur di penjara, dia mau anak istri makan apa? Saya mau sederhanakan saya begini. Kalau kemarin toh mau buktikan dia itu kesaksian palsu, saya mau bilang untuk kamu 2 alat bukti itu cukup. Karena anak itu mengaku bahwa dia tidak didampingi. Bapak juga bilang bahwa anak itu tidak didampingi. Sementara saksi verbalisan bilang Bapak itu hadir di dalam 2 pemeriksaan, tetapi Bapak bilang tidak, saya tidak hadir. Ini kan jelas penipuan. Dan ditambah dengan bukti surat, adanya tanda tangan kuasa hukum di dalam berita acara pemeriksaan. Itu adalah bukti surat, dan kita mempunyai 2 saksi. Cukup untuk kita perkaryakan saksi kesaksian palsu itu. Tapi yang saya sedih karena yang kasih jadi saksi itu orang asli Papua. Saya kemarin mau bilang ke dia, saya sayang kau sekali. Kau duduk di sini nih, saya sedih sekali. Saya mau bilang ke dia, pertanyaan yang ketika saya ingin bertanya kepada dia, apakah penasihat hukum mendampingi anak pada pemeriksaan kedua? Dengan tulusnya, dengan polos dia menjawab kepada kami bahwa pada pemeriksaan kedua memang benar kuasa hukum tidak hadir. Dan ketika saya ingin bertanya, apakah ketika tidak didampingi oleh kuasa hukum, proses ini apakah dapat dikatakan salah? Dia mengatakan kepada saya tidak mau jawab pertanyaan itu. Itu jawaban yang tidak sehat. Dia bilang ke saya begini, saya tidak mau jawab apa pertanyaan. Saya bilang dia begini, monggo tidak apa-apa, kau punya hak untuk tidak jawab saya. Tapi yang adanya, ketika hakim hendak menutup persidangan, saya mau bilang ke kamu, ketika majelis hakim, ketua majelis hakim
ingin menutup persidangan. Dia bertanya kepada saksi verbalisan, jika tidak ada penasihat hukum, jika tidak ada pihak Bapas, dan jika tidak didampingi orang tua, apakah pemeriksaan ini boleh dilakukan? Saksi verbalisan tersebut menjawab dengan lantang bahwa pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan. Hakim telah mendengar dengan jelas bahwa berarti ini adalah kesalahan prosedur toh? Dong sudah tabrak undang-undang, dong sudah tabrak aturan, tapi dong berlagak paling benar, padahal dong juga ada salah ini, dong juga ada lawan aturan ini. Itu yang saya mau bilang begini, dong sibuk tunjuk orang dengan satu jari, tapi dong tak sadar empat jari ke orang toh? Benar kan tidak? Kamu sadar sudah, weh, sadar. Itu saksi yang bilang di dalam ruang sidang. Dan pernyataan saksi itu disampaikan kepada majelis hakim. Pertanyaan itu ditanyakan oleh majelis hakim. Saya tanya, saksi dia tak mau jawab saya. Dia bilang saya tak mau jawab kamu pertanyaan. Tapi saya senang karena majelis hakim yang tanya kepada dia. Saya punya harapan yang kuat. Karena ini majelis hakim yang tanya. Dan dia jawab dengan lantang kepada majelis hakim. Yang pada saat itu sebagai majelis hakim ketua. Saya mau kasih ingat ke kamu dia punya lisensi sertifikasi anak patut dipertanyakan. Karena di antara semua yang berproses dalam perkara LK, dia sendiri yang mempunyai lisensi anak. Dia sendiri yang mempunyai sertifikasi dalam perkara penanganan perkara anak. Tetapi di hadapan kami, dia melecehkan sertifikat yang dia pegang. Hari ini kami dengan tegas mempertanyakan kapasitasmu memegang sertifikat anak itu dalam penanganan perkara anak. Saya mau bilang kata kasar begini, perlu tong kasih penyuluhan kah? Perlu tong kasih penyuluhan kah? Atau mungkin lo pegang sertifikasi anak tapi kan tidak dibekali dengan ilmu psikologi kah apa? Toh seharusnya kan itu dua hal yang harus dibalance toh, antara pengetahuan tentang psikologi anak dan juga sertifikat itu, supaya cara tanya toh, supaya cara menggiring anak untuk mengungkap fakta itu harus sesuai dengan ritme dan karakter anak. Tapi saya mau bilang untuk kamu, kemarin saya sedih. Orang ini bakal dalam ruang sidang terus. Karena dong cara tanya anak ini seperti dia orang dewasa. Kau bicara yang benar, kau jawab, saya catat itu dong jawaban-jawaban, itu dong pertanyaan itu. Padahal undang-undang bilang begini, kalau dia berat dalam memberikan jawaban, toh, kalau dia belum bisa terbuka dalam memberikan keterangan, kau bisa ajak dia jalan-jalan dengan mobil, cari tempat yang dia nyaman, cari tempat yang dia merasa leluasa, berikan ruang anak itu kepada dia, sehingga dia dapat menceritakan fakta yang sebenarnya. Apakah saya harus mendidik kalian? Apakah kalian harus diberikan penyuluhan? Sayangnya dalam persidangan ini, mereka tidak mempunyai rekaman recorder. Sehingga fakta persidangan kemarin, putusan kemarin tuh, saya mau bilang ke kamu, itu putusan berdasarkan asumsi, bukan pada fakta persidangan. Kalau fakta persidangan yang tadi saya bilang ke kamu tuh, saksi verbalisan bilang dan tidak didampingi. Bapas juga bilang begitu. Ini Bapas yang dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi proses anak. Itu Bapas mengakui di dalam tengah persidangan bahwa anak
tidak didampingi oleh bapak pada pemeriksaan yang kedua. Bahwa anak tidak didampingi oleh orang tua. Bahwa anak tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dan pernyataan, apakah ketika tidak didampingi adalah kesalahan? Pernyataan itu dikeluarkan dan dijawab secara spontan. Dijawab secara spontan kepada majelis hakim, ketua majelis hakim yang terhormat, yang memiliki sertifikasi adat, yang tidak melihat kesalahan prosedur itu sebagai kesalahan yang melecehkan sistem peradilan. Mungkin dong buta kapa kalau sistem peradilan itu dong anggap orang ini dong kira mungkin sistem peradilan itu dimulai dari saat orang itu diadili di dalam persidangan. Wow, saya mau bilang bahwa harus belajar ulang. Sistem peradilan itu satu paket, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada keputusan. Itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika satu proses salah, maka gugurlah orang itu di hadapan persidangan. Itu undang-undang yang bilang. Masa tuh harus paksa kamu lagi? Kami memang benar-benar tidak tahukah? Atau pura-pura tidak tahukah? Atau memang tidak tahu sama sekali? Macam situasi begini macam tuh mau tanya kamu ijazah ini. Memang benar kamu sekolah kah tidak ini? Iya toh? Kamu mau pertanyakan kamu alma mater nih. Kamu memang benar sekolah kah tidak nih? Orang-orang yang ini katanya panglima hukum kabar apa ini? Orang-orang yang katanya penegak hukum pembelok hukum ini. Kasih penyuluhan. Kasih dong penyuluhan. Oh, oke. Kamu sepakat dong kasih dong penyuluhan toh? Sepakat. Nanti tong galang dana, tong galang dana, baru tong bikin penyuluhan hukum tentang penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Betul. Toh, Betul. nanti tong bikin penyuluhan. Baru nanti tong nang pengadilan dengan kejaksaan. Tembok yang berdiri rapi tinggi macam kerajaan surga ada di dalam kayak ini. Tembok yang berdiri kokoh sebagai gambaran keadilan. Woi, kamu lepas tanda-tanda ini Papua ini. Kamu lepas tanda-tanda ini kan pasang untuk apa? Orang Papua sedih. Kamu pasang-pasang ini supaya apa? Tuh bilang kamu cinta Papua. Woi, sadar! Kamu cari uang. Di hadapan orang Papua hari ini kami sedang melecehkan keadilan kepada mereka. Woi, sadar! Kau cuma cari uang. Tidak apa-apa. Kami ini dari kemarin itu tuh ada menyurat kepada Mahkamah Agung. Ini ada dia punya tanda bukti terima. Mudah-mudahan Mahkamah Agung itu juga punya hati sabar dan kita untuk tidak tindakan persidangan ini. Oke? Kau berdoa ya? Ini kita bukti tanda terima. Kalau teman-teman wartawan mau foto, kami silakan. Ini kita bukti tanda terima dan kita kasih masuk kepada Mahkamah Agung agar persidangan ini tidak dipindahkan ke Sulawesi Selatan atau Makassar. Ini tanda bukti kita bahwa kita telah menyurat kepada Mahkamah Agung. Ini tanda bukti yang kita miliki. Kasih doruan wartawan. Sebagai tanda bukti dan dasar pertimbangan kami adalah mereka orang yang tidak mampu membiayai perkara hukum mereka. Dan kami sebagai lembaga bantuan hukum yang dituntut melakukan pekerjaan profit Doruan tidak apa-apa nanti. atau memungut biaya dari klien kami. Ini sebagai bukti
kami mengajukannya sebagai pertimbangan agar dengan dasar ini, dengan dasar pertimbangan konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan fakir miskin dan anak terlantar mempunyai hak yang sama diperlakukan di mata hukum, termasuk orang asli Papua yang hitam dan keriting yang beberapa bulan lalu, beberapa tahun yang lalu kamu bilang dia monyet itu. Ini tanda bukti terima dari Mahkamah Agung. Yang saya berharap bahwa tanda bukti ini menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung agar tidak mengeluarkan keputusan Mahkamah Agung yang katanya menurut Kejaksaan Sorong, Pengadilan Negeri Sorong sampai hari ini belum ada turunan surat dari Mahkamah Agung untuk menjawab permohonan pemindahan. Mudah-mudahan saja Mahkamah Agung bilang bahwa alasan itu alasan yang tolol. Toh? Karena kalau udah pakai situasi keamanan, supaya kamu sadar kita ini mewakili pelaku. Seharusnya yang paling terancam itu kita, bukan kamu. Kamu mewakili korban. Wah, sadar. Alasan kalian sama sekali alasan yang jauh. Saya mau bilang begini, jauh di bawah kecerdasan anak PAUD. Ini ada lampiran yang kita ajukan. Surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu dari para tersangka. Surat keterangan tidak mampu dari ke-6 orang tersangka. Betapa berjuangnya mereka untuk mendapatkan keadilan. Sampai surat permohonan bantuan hukum itu mereka tulis dengan menggunakan tangan. Pakai ini lanjut. Oh, Bisa terbisa. terus mereka nekat bikin surat keterangan tidak mampu. Tak punya. Saya mau bilang ke kamu surat keterangan tidak mampu nih di sini ada bilang begini. Tidak. Lanjutkan ini. Robianusiam itu yang hari ini toh terseret lagi dalam penamoran toh dia lagi tahun 2007. Nandok apa? Kamu bukan supaya publik kita harus kawal. Minta KPI, minta dokter gigi memastikan status anak ini. Itu saya mau bilang untuk kamu. Mungkin ini alasan ketakutan jadi dosa tahu bahwa salah jadi lu kasih pindah diam-diam Selesai baru kau ulang dia. betul nggak tidak gini? Aha.